Ieu ku abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong bener. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku Biong. Tapi terus ngadu ka lurahna cicing wae teu digubris. Kudu kasade atuh abdi ngadu eling ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patoknya teh tah lagi geus dipatok-patokeun Bapak tapi abdi teu asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara manggihan, lain nama kelingaho ka mana katlep lurah nage. Manggihan tos sekali. Tos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai enan teu ditindak-tindak. Tos baralila ye. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tingali tuh warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh kumaha ieu teh. Aduh. Ta Pak Dedi ieu di Kampung Cibedug Hilir, Desa Nangkrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor lagi darurat, lagi penjualan tanah banyak banget sama Biong ke pengembang Pak Dedi, berhektar-hektar Pak Dedi dijual tapi pemilik tanahnya tidak diajak bicara, tidak tahu menau, tidak ada penawaran, tidak ada apapun. Tahu-tahu tanahnya dipatok Pak Dedi, tahu-tahu tanahnya sudah dijual katanya gitu. Surat ada di pemiliknya tapi tanahnya udah dijual. Bisa gitu, aduh. Berita Bogor terkini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan ton besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Waspadai komunisme. PKI gaya baru muncul di Gunung Gelis dari PT Properti yaitu PT Sumarekon KJATBK Bogor, Kabupaten Bogor tanggal 20 Mei tahun 2025. Booming, viral beredarnya video di masyarakat tentang curahan hati dari sejumlah ibu-ibu di Bogor menyeret satu nama perusahaan properti yang menjadi dalang dari perampasan hak atas tanah-tanah milik warga di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Menyebutkan kesengsaraannya adalah dari ulah biong-biong yang telah melakukan penjualan tanah-tanah milik warga, tanpa surat kepemilikan dan fisik dari jual beli tanah-tanah tersebut. Hingga saat ini tanah-tanah yang diklaim milik PT belum juga diberikan ganti kerugiannya. Biong-biong atau calo tanah yang dimaksud adalah para pelaku mafia tanah mafia hukum yaitu PT Sumarekon KJATBK Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, karena saat ini 4 desa rawan mafia alias PT Properti berbaju paham Komunis PKI Gaya Baru. Mafia tanah, mafia hukum, yang berada di 4 desa ini, alias Biong PT Sumarekon KJATBK Bogor, telah melakukan perampasan hak atas tanah-tanah milik warga 4 desa, dan telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Hingga saat ini kejelasan dari pihak pelaku rampok tanah PT Sumarekon KJATBK Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, mafia tanah mafia hukum ini belum juga diselesaikan secara akad mufakat dan kesepakatan yang jelas titik terangnya.
Bekerja sama dengan aparatur pemerintah setempat, Biong-Biong PT melakukan konspirasi jahat dan terbukti secara langsung telah merubah amandemen Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan UUD 45 kepada paham komunis PKI tahun 65. Pancasila dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia dilecehkan, diinjak-injak tanpa mereka menghormati nilai kaidah dan marwah pada lembaga birokrasi NKRI. PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti penganut sistem komunisme PKI gaya baru ciptaan Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Terbukti seperti pada kegiatan kemarin di Desa Gunung Gelis, yang melaksanakan rapat lanjutan Pesta Demokrasi Pemilu RT/RW se-Desa Gunung Gelis. Ada hal aneh pada saat pelaksanaan tersebut, pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara demokrasi oleh seluruh warga desa, tetapi berbeda dengan pemilu RT/RW yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Gelis. Tertutup dan hanya bisa dihadiri oleh beberapa warga pilihan kepala desa dan panitia pemilu RT/RW. Ini jelas faktanya ada pelanggaran pemilu, hak warga diabaikan, seolah kegiatan tersebut hanya sebuah seremonial saja. Itu adalah settingan rekayasa perangkat desa dan panitia. Patut dicurigai oknum Kades telah terkontaminasi paham menyimpang dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada konspirasi terselubung hasil rekayasa yang dilakukan oleh perangkat desa dengan seseorang yang berniat buruk dengan pemerintah desa. Seperti diketahui kantor Desa Gunung Gelis saja bergabung jadi satu dengan kantor PT Properti tanpa ada kejelasan dari pihak pemerintah desa, mengapa kantor desa bersatu dengan kantor PT. Dan hal tersebut sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Gerakan bawah tanah yang dilakukan antek-antek dan oknum bayaran PT KAA melakukan kegiatan tertutup pada Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 kemarin di kantor Desa Gunung Gelis telah terbaca warga, diduga ini ada unsur settingan. Patut dicurigai, mana ada rapat kegiatan desa, tapi dilaksanakan secara tertutup, dari parkir motor yang harus di belakang kantor desa. Semua itu menimbulkan kecurigaan besar, ada skenario apa yang mereka sedang rencanakan. Di antara yang hadir pada pelaksanaan tersebut, diantaranya Kades Rudi Bebek, Sarwo, Sekdes Haji Jaka, Binmas dan Babinsa Desa, dan perangkat desa lainnya, serta beberapa warga pilihan, yang diketahui bahwa mereka adalah merupakan kaki tangan dari PT KAA, milik Muljadi Budiman. Menurut saksi warga mengatakan kepada wartawan, mereka berdalih mengadakan kegiatan tersebut dalam memilih pengocokan nomor calon ketua RW se-Desa Gunung Gelis, sudah melalui tahap demi tahap, padahal yang diketahui masyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertutup dan diam-diam. Ini jelas ada unsur settingannya, keterlibatan Muljadi Budiman di setiap pelaksanaan beragam kegiatan sudah tentu ada terlibat Muljadi Budiman. Ada 2 orang yang masuk DPO dan mencalonkan RW, warga korban meminta kepada pihak berwajib untuk menangkap 2 calon RW tersebut, karena sudah meresahkan masyarakat dari korban banyak yang tidak menyangka mengapa bisa masuk pencalonan RW. Selain warga ada nasabah yang menjadi korban 2 calon RW tersebut, yaitu Bambang dan Oman, banyaknya warga di sekeliling desa yang tertipu, kerugian juga mencapai 100 juta. Mereka melakukan tipu 378 dan sekarang dalam pengejaran APH, jadi buronan orang-orang yang menjadi korban penipuannya. Tindakan menjual tanah, gadai-gadai tanah warga, dan masyarakat telah mengadukan hal tersebut kepada Sofyan Jim Mamesa. Dan menindaklanjuti laporan warga korban ke Polres Bogor, warga sudah geram dengan tindak kejahatan mereka, yang diketahui bahwa mereka adalah antek-antek Muljadi Budiman. Tindak kejahatan Muljadi Budiman kerap dibantu oleh para aparatur pemerintah desa, dan kami warga Desa Gunung Gelis, sepakat menyatakan bahwa pemilu RT/RW se-Desa Gunung Gelis itu tidak mendasar pada undang-undang demokrasi, dari tata cara pemilu sampai pada calon RW-nya bukan dari suara rakyat melainkan melalui settingan rekayasa Muljadi Budiman dosen, guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru. Muljadi Budiman telah berhasil mencuci otak para aparatur desa, bukan hanya kantor desa yang disatukan,
semua kegiatan pemerintahan Desa Gunung Gelis harus bermuara pada Muljadi Budiman, karena hal tersebut sudah berjalan selama kantor desa disatukan, sejak Desa Gunung Gelis dipimpin oleh seorang mantan security PT KAA milik Muljadi Budiman. Upaya Muljadi Budiman dalam mengamankan aset haramnya di Gunung Gelis, semua kebijakan harus melalui settingannya, jelas bukan alurnya. Ini adalah konsep dasar pola komunis PKI tahun 65, dan didaur ulang tahun sekarang menjadi PKI gaya baru, berbaju PT Properti, ucap warga kepada wartawan. Dan pertanyaan besarnya, apakah pemerintah pusat akan membiarkan ini berjalan terus-menerus, seperti menutup mata dan telinga atas penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa terhadap warga, rakyat Indonesia setempat. Hingga akhirnya ini akan menjadi bola salju yang semakin hari semakin besar menggelinding, dan akan mengenai siapa saja orang-orang yang dekat dengan bola salju itu menggelinding. Waspada, warning kepada semua warga 4 desa, khususnya warga Gunung Gelis. Saat ini sedang terjadi pergerakan identik dengan PKI 1965, PKI yang berubah wajah dan membangun sel-sel kekuatan PKI gaya baru, dan kini berlangsung di Desa Gunung Gelis, Bogor. Satu pergerakan senyap dari sekelompok orang, dibekingi pengusaha properti Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman, pemilik PT KJA KAA, bersama partner kongsinya, keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Summarecon Agung Tbk, sedang terjadi di Desa Gunung Gelis. Orang-orang yang menjadi pelaku dan pendukungnya adalah dari keluarga oknum kepala Desa Gunung Gelis dan perangkatnya, serta preman mafia tanah dan mafia hukum yang merupakan pegawai PT KJA KAA, serta orang-orang suruhan dari PT Summarecon Agung Tbk. Secara sistematis dan berkomplotan, mereka membangun sel-sel kekuatan seperti pernah dilakukan PKI 1965 dahulu dalam menguasai satu wilayah, diawali di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Tidak mustahil pembangunan sel-sel kekuatan PKI gaya baru ini akan menyebar seperti virus ke desa-desa tetangga lainnya. Aparatur intelijen negara terkait, BIN, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan lain-lainnya, tetap memantau, waspada mengamati, mengobservasi dan mencatat seluruh kegiatan gerakan senyap tersebut. Kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Masyarakat umum, khususnya yang berdiam di Desa Gunung Gelis, merasakan keresahan yang mendalam dengan kegiatan kelompok ini. Situasi dan kondisinya sudah bagaikan api di dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa terbakar atau seperti bisul besar menyakitkan yang setiap saat akan pecah. Kegiatan ini sudah berlangsung lama, tapi semakin masif dalam beberapa bulan terakhir. Mengadopsi cara membangun sel-sel oleh PKI 1965, sekarang mereka tiru dan sesuaikan dengan sikon terkini. Pada tahap awal, mereka lakukan dengan mengisi semua struktur jabatan organisasi tingkat desa, dari Kades, Sekdes, RW, RT hingga kelompok pemudanya dengan kelompok orang-orang mereka. Muljadi Budiman menempatkan kader-kadernya dari PT KJA KAA, yang merupakan warga lokal, umumnya berprofesi sebagai biong atau makelar tanah dan preman mafia tanah dan mafia hukum. Pendanaan ditanggung oleh Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman, PT KJA KAA, serta dari keluarga Sucipto Nagaria. Tujuannya jelas untuk menguasai lahan milik warga, petani dan penggarap di Gunung Gelis dengan meniru cara PKI 1965, dengan modus kekerasan, intimidasi, penipuan, pemalsuan dan semua perbuatan yang bermotifkan pasal 378 KUHP. Cara ini umum digunakan PKI 1965, tapi kini digunakan oleh Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Bedanya PKI 1965 bertujuan untuk menguasai lahannya saja, tapi PKI gaya baru langsung menjual lahannya untuk diambil keuntungannya. Pembangunan sel-sel PKI gaya baru dimulai dengan mengganti dan mengisi jabatan ketua kelompok pemuda, RT dan RW. Di Gunung Gelis, sekarang sudah dilakukan,
secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada warga masyarakat umum dan hanya dihadiri kalangan mereka sendiri, yaitu orang-orang kepercayaan Muljadi Budiman, para preman mafia tanah dan mafia hukum. Selanjutnya, Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria menyiapkan satu rumah dijadikan kantor bersama, untuk koordinasi antara pejabat RT, RW, Kades dan perangkatnya, bekerja sama satu atap dengan orang-orang Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Mereka gabungkan kegiatan resmi Desa Gunung Gelis dengan kegiatan terselubung kelompok preman mafia tanah dan mafia hukum dalam satu atap. Semua oknum aparatur hukum yang telah menikmati setoran dana rutin dari Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria, terjebak dan bergabung dalam nuansa hitam kelam bersama-sama. Termasuk oknum aparatur hukum, Pemda Bogor, ATR BPN Bogor dan lainnya, yang berada di luar Desa Gunung Gelis, diminta untuk menutup mata dan menutup telinga. Mereka para oknum aparatur pemerintah, yang menerima suapan dan sogokan, dibuat menjadi buta hati dan tuli nurani oleh Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Mereka kerjasama bangun sel-sel PKI Gaya Baru untuk mengamankan aset-aset Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Secara legal dan formal, Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria berusaha melanggengkan bisnis dan kuasanya di Gunung Gelis. Melalui PT KJA-KAA, Muljadi Budiman ingin aman mengelola Gunung Gelis Golf dan Resort, serta Hotel Tulip. Melalui PT Summarecon Agung Tbk, keluarga Sucipto Nagaria ingin aman membangun perumahan Summarecon Bogor. Dengan tameng moto, kerjasama satu atap, satu desa aparatur Gunung Gelis dan satu kelompok perusahaan, yaitu antara oknum kantor Desa Gunung Gelis, PT KJA-KAA dan PT Summarecon Agung Tbk, mereka saling melindungi dalam bisnis kotornya. Bisnis kotor merampok hak tanah milik orang lain, hak milik warga desanya sendiri. Dilakukan oleh Kades Desa Gunung Gelis bekerja sama dengan preman mafia tanah dan mafia hukum, PT KJA-KAA. Apabila seluruh struktur organisasi kelembagaan di Desa Gunung Gelis dan perangkatnya telah diisi kaki tangan preman mafia tanah dan mafia hukum, mereka seperti sedang menikmati pesta sepuasnya, bisa lakukan apa saja, tanpa takut kejaran hukum, walaupun mengambil hak-hak tanah milik warga lainnya. Pesta pora keluarga Muljadi Budiman dan Sucipto Nagaria serta oknum aparatur pemerintah karena seolah-olah semua sudah dibuat sesuai aturan, aturan dibuat legal dan sesuai hukum milik sendiri. Desa Gunung Gelis yang telah diisi orang-orang kelompok sendiri dalam satu atap, tidak ada kekuatan dari luar Gunung Gelis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, merasa seluruh stakeholder Desa Gunung Gelis telah mendukung mereka. Semoga kerjasama apik tapi kriminal ini tidak pernah terjadi di bumi Indonesia. Kerjasama pengusaha hitam dan kades korup membangun negara dalam negara, akan menghancurkan dasar-dasar NKRI. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak pernah tidur. Aparatur hukum bersih di NKRI masih banyak, masih 99%. Merekalah yang akan tetap waspada, menjaga berdirinya tegak NKRI tercinta. Hidup NKRI, NKRI harga mati. Merdeka. Seluruh warga pemilik tanah, petani dan penggarap khususnya yang ada di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, kini telah bangkit, dan berani lantang bersuara, berani melawan mafia tanah dan mafia hukum berkedok perusahaan properti, pengadopsi gerakan komunis 1965, cara mafia tanah mafia hukum yang berganti baju menjadi PKI Gaya Baru. Kebangkitan dan keberanian seluruh warga telah termotivasi dari pemberitaan yang tanpa henti, terus dilakukan, disuarakan dan disampaikan oleh Sofyan Jim Mamesah, melalui berbagai platform pemberitaan, kerjasama dengan berbagai insan media massa di Indonesia. Beragam media, dari internet, seperti media cetak, majalah, koran dan tabloid, berita online, streaming, YouTube, Google dan media elektronik seperti televisi dan radio terus menyiarkan dari awal 2021 hingga saat ini di 2025. Sofyan Jim Mamesah terus bergerak mengungkapkan ketidakadilan yang dialaminya dengan seluruh warga korban 4 desa,
atas kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, yaitu mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, seorang mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, narasumber sekaligus pengungkap fakta, pengurai benang merah dan sebagai pemegang kunci kontak Pandora atas kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor, alias PT Properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Ucapan terima kasih untuk Sofyan Jim Mamesah yang terus mengalir dari berbagai sumber atas motivasinya telah membangkitkan keberanian dan perlawanan terhadap kebiadaban pelaku dan oknum mafia tanah dan mafia hukum, berkedok perusahaan properti berideologi komunis PKI 1965 yang kini terlahir kembali, berubah wajah menjadi PKI Gaya Baru 2025. Dari masyarakat, warga korban 4 desa, petani penggarap, warga publik se-Indonesia, dan beragam apresiasi support serta dukungan dari para tokoh nasionalis dan petinggi-petinggi purnawirawan, jenderal polisi negarawan terus mengalir kepada Sofyan Jim Mamesah, dari para tokoh pahlawan nasionalis, tokoh militer Indonesia berbintang dan tokoh pejabat tinggi yang tidak asing di mata publik, seperti salah satu pejabat di Korwil Daerah Khusus Jakarta yang turut mengapresiasi pemberitaan terkait tanah Gunung Gelis milik Sofyan Jim Mamesah, berita yang menjadi sorotan mata seluruh dunia. Perjuangan melalui pemberitaan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, didaulat sebagai sosok duta pembela rakyat dan pemberantasan mafia tanah, mafia hukum. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia bangga punya Sofyan Jim Mamesah. Jangan berhenti mengungkapkan ketidakadilan, ketidakpastian, teruslah Sofyan Jim Mamesah memberikan kontribusi kebaikan kepada lingkungan sekitarmu, ungkap salah satu warga korban. Kini masyarakat korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru telah bangkit dan berani mengungkap semua penderitaan dan tekanan yang dulu kerap diterimanya. Intimidasi dan intervensi oleh para preman bayaran PT sekarang sudah terabaikan warga. Saatnya kini seluruh warga korban berani dan berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya. Dan semua berkat gairah yang ditularkan oleh Sofyan Jim Mamesah. PT Summarecon Tbk mendapatkan teguran keras somasi dari Kementerian ATR BPN Pusat, melalui kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, sebagaimana keputusan tidak langsung kepada pihak PT Summarecon Tbk dan PT KAA Bogor, agar secepatnya melakukan pembayaran terhadap tanah-tanah warga yang selama ini belum terrealisasi. Terkhusus secepatnya pihak PT Summarecon beritikat baik, dapat menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah, dan Kementerian ATR BPN Pusat memberikan tenggang waktu tempo 21 hari atau sampai 30 hari, atau setelah berita ini ditayangkan, kepada PT Summarecon untuk secepatnya melakukan pembayaran. Dan jika maklumat, pesan, amanat dan himbauan somasi ini diabaikan tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua terkait perizinan PT Summarecon dan PT KAA akan segera dibekukan untuk selamanya, tanpa ada kompromi atau apapun. PT Summarecon dan PT KAA sudah tidak boleh lagi menjual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Melalui pihak kantor ATR BPN Bogor akan datang langsung mensomasi PT Summarecon Bogor, meminta agar secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Sukaraja, tepatnya di 4 desa, dalam waktu sampai akhir bulan Juni tahun 2025. Dan jika himbauan ini diabaikan oleh pihak PT Summarecon, maka ATR BPN Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dinas terkait akan melakukan penyegelan dan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Karena sudah saatnya kini, bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Summarecon KJA Tbk milik keluarga Cipto Nagaria. NKRI Merdeka,
NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 082315800800 atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan 089750282333.